Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Banteng akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Tingkat Rasionalitas Korban terhadap Tingkat Keinginan Korban untuk Melaporkan Tindak Kejahatan yang Dialami kepada Kepolisian. Nama saya Adin Berlianti. Perkenalkan, nama saya Mas Revi dari kelompok Banteng. Halo semua, nama saya Paskalis Julianto. Halo, nama saya Tasya Ferisa. Pada bab 1 kita akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian. Kita masuk pada latar belakang masalah, di mana terdapat asumsi bahwa sejatinya manusia merupakan Homo homini lupus, atau manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dengan demikian, maka perlu adanya aturan atau konsensus di antara masyarakat agar terciptanya perdamaian keteraturan di kehidupan masyarakat. Dengan begitu, terbentuklah sebuah negara. Indonesia sendiri merupakan satu dari banyak negara yang dapat mengatur kehidupan masyarakatnya. Negara Indonesia mengatur masyarakatnya melalui lembaga yang berwenang, yaitu adalah lembaga Polri. Polri memiliki berbagai fungsi dan tugas. Salah satunya adalah pelayanan masyarakat, di mana di dalam pelayanan tersebut Polri dapat menjadi tempat aduan masyarakat ketika terjadi adanya kejahatan. Akan tetapi, sayangnya, menurut data Ombudsman sendiri, dari tahun 2017 hingga 2019, Polri selalu menempati urutan 3 teratas mengenai instansi yang paling banyak dilaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman. Dengan demikian, maka persepsi publik akan berpengaruh terhadap Polri. Sebab dugaan maladministrasi yang dilakukan 3 instansi tersebut adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak melakukan pelayanan, di mana tidak dipungkiri bahwa persepsi publik akan berpengaruh kepada pelayanan instansi-instansi tersebut, dan tidak dipungkiri sejatinya akan terdapat masyarakat yang tidak mau melaporkan tindak kejahatan kepada kepolisian kemudian hari. Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, kami melihat terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi realitas yang ada di masyarakat. Idealnya, korban yang mengalami tindak kejahatan seharusnya melaporkan tindak kejahatannya kepada kepolisian untuk segera ditangani oleh kepolisian. Namun, realitas yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak korban yang tidak melaporkan tindak kejahatannya kepada kepolisian karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakinginan mereka untuk melapor. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat rasionalitas korban dapat mempengaruhi tingkat keinginan korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya kepada kepolisian. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat rasionalitas korban dapat mempengaruhi tingkat keinginan korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami kepada kepolisian. Selanjutnya ada signifikansi dari penelitian ini yang dibagi menjadi 2, yaitu signifikansi teoritis dan signifikansi praktis. Pada signifikansi teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur mengenai tingkat rasionalitas korban yang mempengaruhi tingkat keinginan korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami kepada kepolisian. Sedangkan pada signifikansi praktis, diharapkan dapat memberikan informasi kepada instansi terkait bagaimana profesionalisme polisi dapat mempengaruhi keinginan korban untuk melaporkan kasus kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar oleh pihak yang terkait untuk mengevaluasi kualitas pelayanan mereka terhadap masyarakat. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka dan teori. Pada bagian ini, kami akan membahas tentang kajian jurnal internasional, kajian teori, dan definisi variabel. Pada kajian jurnal internasional, kami menggunakan 10 artikel jurnal internasional sebagai bahan literatur kami. Namun, kami mereplikasi satu jurnal internasional yang berjudul Unreported Crimes, Public Dissatisfaction of Police, and Observes Police Misconduct in Russia yang ditulis oleh Olga Semukhina di tahun 2014. Pada kajian teori, penelitian kami menggunakan teori rational choice. Teori rational choice adalah teori yang menjelaskan bahwa fenomena sosial merupakan hasil dari tindakan individu yang ditafsirkan sebagai perilaku rasional. Perilaku rasional adalah perilaku yang cocok untuk merealisasikan tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Teori ini memiliki 3 dimensi, yaitu preference, rationality, dan individual assumption.
Definisi variabel. Kami memiliki dua jenis variabel, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen kami adalah tingkat rasionalitas korban, sedangkan variabel dependen kami adalah tingkat keinginan korban melaporkan tindak kejahatan yang pernah dialami. Kerangka alur pemikiran dari penelitian ini, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut, diawali dengan independen variabel penelitian ini, yaitu rasionalitas korban. IVA tersebut kemudian diukur melalui 3 dimensi dari rational choice theory, yaitu preferensi, asumsi individu, dan rasionalitas. Kemudian, ketiga dimensi tersebut dapat mempengaruhi pemikiran individu untuk mengambil sebuah tindakan, yang selanjutnya dapat mengukur tingkat keinginan korban untuk melaporkan kasus kejahatan yang dialami kepada kepolisian. Metodologi dari penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi masyarakat Kota Depok dan sampel masyarakat Kelurahan Gukusan yang pernah menjadi korban kejahatan. Teknik sampling yang kami gunakan adalah non-probabilita dengan jenis purposive sampling. Kemudian lokasi dari penelitian ini dilakukan di Kota Depok. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini adalah pengaruh antara tingkat rasionalitas korban terhadap tingkat keinginan korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami kepada kepolisian. Dengan HO tidak terdapat pengaruh dan HA terdapat pengaruh. Bab 4. Temuan data dan analisis. Pada bagian ini, kami akan membahas tentang profil responden, hasil uji korelasi dan uji regresi, dan analisis teori diskusi. Dalam mencari responden, kami menyebarkan survei online melalui Google Form kepada 100 orang yang tinggal di Kelurahan Gukusan dan pernah mengalami tindak kejahatan. Selain itu, kami juga mengkategorikan responden kami berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, usia saat mengalami tindak kejahatan, berapa kali mengalami tindak kejahatan, dan jenis tindak kejahatan yang pernah dialami. Profil responden. Berdasarkan kategori jenis kelamin, mayoritas responden kami diisi oleh perempuan. Selanjutnya, berdasarkan kategori pekerjaan, mayoritas responden kami diisi oleh pelajar atau mahasiswa-mahasiswi. Dalam pengkategorian usia saat mengalami tindak kejahatan, mayoritas responden kami pernah mengalami tindak kejahatan saat mereka berusia 18 sampai 27 tahun. Dalam pengkategorian berapa kali pernah mengalami tindak kejahatan, mayoritas responden kami setidaknya pernah mengalami 1 kali tindak kejahatan. Dan yang terakhir, dalam pengkategorian jenis tindak kejahatan yang pernah dialami, mayoritas responden kami pernah mengalami jenis kejahatan terhadap hak milik barang. Berikut adalah tabel hasil uji korelasi dari penelitian kami. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hasil output signifikansi alfa sebesar 0,00, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat rasionalitas korban dengan tingkat keinginan korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami kepada kepolisian. Hubungan tersebut dikategorikan sebagai hubungan yang lemah dengan arah hubungan bersifat negatif. Dari uji regresi yang kami lakukan, didapatkanlah 3 tabel, yakni model summary, uji ANOVA, dan koefisien. Pertama adalah model summary. Model summary ini menghasilkan 2 output, yakni pertama, untuk melihat hubungan antara X dan Y, kekuatan hubungan antara X dan Y, dan yang kedua adalah untuk melihat koefisiensi determinasi X dan Y. Pertama adalah kekuatan hubungan antara X dan Y. Melalui tabel model summary kami, didapatkanlah hasil bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y kami adalah lemah. Dan yang kedua adalah koefisien determinasi X dan Y. Melalui tabel model summary kami, didapatkanlah hasil bahwa variabel independen menyumbang sebesar 13,8% terhadap variabel independen, dan sisanya adalah 86,2% dijelaskan oleh variabel lainnya. Selanjutnya adalah tabel uji ANOVA. Tabel uji ANOVA dilakukan untuk melihat apakah persamaan regresi dapat dibuat, dan dari tabel kami didapatkanlah hasil bahwa persamaan regresi dapat dibuat. Selanjutnya tabel koefisien. Tabel koefisien ini dilihat untuk membuat persamaan regresi dari penelitian kami, dan didapatkanlah persamaan regresi tersebut, kemudian kami hitung dan kami masukkan ke dalam grafik scatter, dan didapatkanlah hasil dengan kesimpulan bahwa apabila variabel independen kami naik, maka variabel dependen kami akan semakin turun, dan sebaliknya apabila variabel dependen kami naik, maka variabel independen kami akan turun. Hal tersebut karena dari grafik menunjukkan garis menuju ke bawah atau hubungan negatif. Kemudian kita masuk pada bagian analisis teori diskusi.
di mana pada gambar tersebut ditunjukkan mengenai tingkat keinginan melaporkan tindak kejahatan yang dialami yang dihubungkan dengan tingkat rasionalitas korban, menunjukkan kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat rasionalitas korban, maka akan semakin rendah tingkat keinginan melaporkan tindak kejahatan yang dialami kepada kepolisian. Kemudian kita masuk bab 5, yaitu bab penutup. Jadi, kesimpulannya adalah rasionalitas dalam diri individu akan mempengaruhi kecenderungan keputusan individu untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dirinya. Di sisi lain, berdasarkan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa warga Kelurahan Kukusan Depok memiliki rasionalitas yang tinggi. Dan di dalam penelitian ini, maka hasilnya adalah HA diterima dan HO ditolak. Atau dengan kata lain, terdapat pengaruh antara tingkat rasionalitas individu dengan tingkat keinginan untuk melaporkan tindak kejahatan kepada polisian. Namun, pengaruh ini masih lemah. Dan kami berasumsi bahwa hal ini disebabkan oleh adanya ikatan masyarakat di daerah tersebut. Kemudian, berdasarkan penelitian kami, maka kami punya saran, yaitu agar pihak Polri dapat menindaklanjuti dan menanggapi laporan masyarakat agar lebih baik lagi, serta tanpa mendiskriminasi korban dalam pelaporannya. Sebab, pelaporan masyarakat akan berdampak pada statistik kepolisian yang berpengaruh juga pada kebijakan pemerintah ataupun polisi itu sendiri, serta mengetahui kondisi sosial dan masyarakat. Sekian presentasi di kelompok 4. Terima kasih.